Seberat apapun hari yang kamu jalani, jangan berpikir untuk menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya, masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Duri Riau. Seperti biasa untuk aktivitasnya diawali di dapur minimalis. Di sini seperti biasa untuk aktivitasnya di pagi hari ya. Aku mulai memasak dulu di dapur. Di sini untuk menu masakan itu ada ayam. Rencana ayam ini aku mau goreng tepung, tapi sebelum digoreng tepung aku mau marinasi dulu dengan bumbu lumur. Bumbu lumur ini tuh aku beli yang instan ya, yang saset merek Sasa. Ini tuh menurut aku rasanya enak, ada manis, ada asinnya gitu. Karena ini tuh untuk anak-anak, jadi aku pilih yang original. Dan di sini aku mau bikin menu tambahan seperti goreng bakwan. Ini tuh untuk bakwannya ya. Ini aku iris-iris dulu untuk wortelnya pakai alat bantuan yang pink ini. Apa namanya ya ini? Pokoknya aku serut-serut seperti inilah ya teman-teman. Dan untuk kolnya aku potong kecil-kecil aja, diiris-iris sama bawang pre dan daun sop. Dan untuk tepung aku tuh pakai yang saset juga, yang instan. Itu tuh tepung sajiku yang untuk bakwan goreng. Dan di sini prepare masak-memasak udah selesai. Aku mau cuci piring dulu sebelum masak-memasak nih. Oh ya, kalian lagi apa nih pas nonton video aku? Pas nonton ini tuh jam berapa teman-teman? Semoga udah santai ya, udah beberes juga, udah masak. Jadi nonton video aku tuh bisa sambil nyimak aktivitasnya, bisa sambil nyantai. Jadi bisa enjoy ya teman-teman. Semoga kalian selalu enjoy untuk selalu nonton video-videonya aku. Jadi di sini aku mau sambil sharing juga ya teman-teman, bagaimana sih seni gaya hidup slow living, yaitu kita bisa menikmatin hidup dengan lebih tenang. Jadi di sini aku mau sharing sedikit ya ke kalian, karena sekarang di era yang modern ini kita tuh penuh dengan kesibukan, kadang penuh dengan tekanan, apalagi di dalam rutinitas sehari-hari, atau kita sering kali terjebak nih dalam rutinitas yang serba cepat, hingga dari pekerjaan di luar rumah, hingga kehidupan sosial juga mungkin ya teman-teman. Jadi segala tuh terasa seperti perlombaan gitu ya, yang tiada akhirnya. Namun di tengah hiruk pikuk yang terjadi, yang kita alamin di kehidupan kita sehari-hari, itu tuh ada sebuah konsep ya. Jadi konsep inilah yang aku ingin sharingkan ke kalian, karena konsep ini bisa mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih lambat, lebih menikmatin setiap momen yang terjadi di dalam hidup kita, yaitu slow living. Jadi slow living itu bukan hanya sekedar tren ya teman-teman, tetapi itu juga sebuah filosofi hidup yang bisa menekankan kualitas daripada kuantitas. Sebenarnya apa sih slow living itu? Yaitu gaya hidup yang mendorong kita untuk menjalani hidup dengan lebih lambat ya, dan penuh kesadaran. Karena dengan adanya konsep slow living ini tuh bertujuan untuk membantu kita mengurangi stres, meningkatkan kita ya, kesejahteraan kita, dan memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang benar-benar penting yang terjadi di dalam hidup kita. Mengapa slow living itu sekarang penting ya di era modern ini? Karena dunia itu terus bergerak cepat, semakin kesini semakin kewalahan kita loh, semakin kehilangan makna dengan makna hidup lah intinya. Zaman dulu tuh ingat pas masih kecil ya teman-teman, jadi bernostalgia lagi nih ke masa dulu. Dulu rasanya kita tuh hidup dengan sederhana, yang lebih tenang, hidup dengan lebih lambat, tidak terburu-buru. Sekarang di era modern dan canggih seperti ini, itu tuh hidup kayak serba cepat ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih stres kalau menjalani hidup yang seperti itu. Jadi ingin lebih tenang, hiduplah dengan slow living. Jadi kita bisa lebih santai, bisa lebih menikmatin hidup. Hidup tuh bisa jadi lebih bermakna gitu loh teman-teman. Sebelum aku lanjut sharingnya, di sini lanjut ke videonya dulu ya. Aku tuh udah rebus bayam tadi, dan aku tuh sambil berberes rumah, sambil nyuci, sambil masak.
Dan alhamdulillah udah selesai menu masakan aku kali ini yang hemat dan nikmat ya tentunya. Dan bisa untuk sekeluarga dari pagi sampai ke malam. Ini tuh ada bakwan goreng, ada sambal pakai terasi, ada ayam yang digoreng tepung sama sayur bayam. Untuk budgetnya menu masakan aku kali ini untuk ayam 20.000, untuk bakwan itu tepungnya ya 3.500. Untuk bumbunya di sini 4.000, untuk bayamnya itu 2.000. Totalnya 29.500 ya. Jadi aku genapkan 30.000 aja nih. Menu 30.000 udah bisa nikmat ya teman-teman. Ada ayam, ada juga bakwan goreng, ada sayurannya juga dan ada sambal. Tentunya tetap nikmat dimakan buat sekeluarga. Dan di sini aku lanjut aktivitasnya buat bersih-bersih lagi. Di sini sambil aku bersih-bersih dapur, elap-elap ya, beres-beres rumah. Sambil aku mau sharing lagi. Lanjut lagi ya sharing kita tadi teman-teman. Jadi di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk seperti sekarang ini, kenapa slow living itu sekarang menjadi relevan? Yang pertama itu bisa mengurangi stres kita ya. Yang kedua bisa meningkatkan keseimbangan hidup. Yang ketiga bisa memperkuat koneksi diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil yang memang benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Seperti apa sih hal-hal kecil itu? Misalnya setiap momen yang ada itu bisa kita hargain. Misalnya hal-hal yang sederhana ya, seperti menikmatin pagi hari dengan secangkir kopi, dengan makan kue bersama anak-anak. Dan bisa juga kita jalan-jalan ke taman bersama anak-anak. Intinya lebih menikmatin hidup ya teman-teman. Jadi jangan diambil pusing kalau sekarang kalian yang punya anak banyak, yang riweuh dengan anak sama seperti aku. Sabar-sabar nikmatin aja sekarang hidupnya. Bersyukur ya teman-teman karena di luaran sana banyak banget keluarga yang suami istri yang membutuhkan perjuangan yang besar untuk bisa mendapatkan seorang anak. Jadi buat kalian banyakin sabar ya. Sama aku juga seperti itu teman-teman. Kayak nggak sabar gitu, tapi ya aku ingat kembali lagi kepada Allah. Semoga kita bisa kuat dan sabar. Oke, di sini lanjut ke aktivitasnya. Aku udah bersihkan ruang TV. Di sini di bagian kamar aku mau bersihkan. Tapi ini suami aku baru pulang, teman-teman. Kemarin itu suami aku ke Dumai dan ada kerjaan gitu loh di Dumai ya. Mungkin kalian yang orang Pekanbaru tahu ya Dumai itu di mana. Jadi ada kerjaan di Dumai, nginap 1 hari di sana dan nggak tidur. Jadi pulang-pulang ini tuh baru pulang. Pas aku masak tadi, pulang-pulang lanjut tidur gitu. Dan di sini aku selimutin nanti suami aku pakai kain, kayaknya dingin banget ya. Ini tuh masih pagi, teman-teman. Jadi AC itu sebenarnya kalau pagi hari udah aku matikan teman-teman karena suami aku tidur. Jadi dia hidupkan lagi itu AC dan di sini nggak aku buka jendelanya. Ya udah aku bersihkan aja sedikit kamar, aku sapu-sapuin biar nggak begitu ngeres ya. Sebenarnya rumah aku ini nggak begitu kotor teman-teman karena setiap hari pagi sore itu rutin aku bersihkan. Aku sapu, aku pel. Tapi karena anak-anak itu kadang suka main berantakin mainannya ya, karena mainan dia itu kayak ada pasirnya gitu loh. Mungkin karena udah berbulan-bulan ya, karena mainan itu kan aku jarang banget cuci ya teman-teman. Terkecuali mainan yang memang dimainkan di luar, ya mungkin aku bakalan cuci pakai sabun ya. Tapi kalau di dalam rumah ya namanya pasir itu kan pasir karena kena kipas angin ya, jadi bertumpuk mungkin. Ya, seperti itulah yang buat berpasir atau dari pakaian. Kadang aku suka heran nyuci baju tuh kayak ada pasirnya loh setelah pakaiannya kering gitu. Karena mungkin dari air ya, air aku tuh kadang juga berpasir ya, nggak tentulah teman-teman atau dari debu gitu. Oke, di sini aktivitasnya udah di bagian ruang tamu, aku udah bersihkan, untuk lantainya udah aku sapu-sapu ya.
Jadi gimana sih sebenarnya prinsip utama dari slow living itu? Yang pertama, kesadaran penuh ya. Misalnya kita bisa menikmati makanan tanpa gangguan, bisa mendengarkan orang lain, cerita atau curhat orang lain dengan sepenuh hati. Sama seperti video-video aku gini ya, misalnya udah aku share, bisa dinikmatin ceritanya, kehidupan sehari-hari aku. Sama seperti video-video kalian juga, aku selalu mendengarkan karena bisa jadi acuan hidup juga buat aku, teman-teman. Yang kedua, yaitu sederhana dan minimalis. Aku sering banget itu sharing ke kalian bagaimana hidup sederhana, hidup minimalis. Kadang bagaimana contohnya di kehidupan aku sehari-hari. Aku juga sering share ya di video-video aku sebelumnya. Jadi itu bisa mengurangi kepemilikan kita dan kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan pada diri kita. Contohnya tidak memiliki banyak barang di rumah dan contohnya lain kita bisa lebih merasa puas, merasa cukup dengan yang esensial. Oke, prinsip yang ketiga itu ada kualitas dan kuantitas. Poin yang keempat itu ada hubungan dengan alam ya, seperti berkebun atau berjalan di alam bebas atau sekedar menikmatin pemandangan di lingkungan kita ya. Jadi hubungan kita lah dengan alam, teman-teman. Oke, di sini aktivitasnya udah bersih-bersih di bagian teras rumah ya. Jadi teras ini udah rutin setiap hari. Aku tuh selalu cuci untuk terasnya dengan air AC. Ini tuh air AC yang ada di samping rumah ya. Aku ambil untuk siramin teras. Karena ini teras sering banget didatengin ayam gitu loh teman-teman. Aku nggak tahu itu ayam siapa. Pokoknya semenjak tetangga aku yang sebelah sini tuh nggak ada, ayam itu tuh sering nempel kemari. Mungkin karena jarang banget orang lalu lalang ya, karena kan aku seringannya itu di dalam rumah teman-teman. Aku tuh keluar rumah ini ke depan teras ini tuh jarang banget. Paling pagi hari atau sore hari pas jemur pakaian atau pas nyapu gitu loh. Makanya sering banget ayam itu kemari gitu. Dulu tuh jarang banget. Oke, untuk terasnya udah bersih, rasanya dari depan sampai belakang itu udah bersih, bikin aku tenang teman-teman. Aku tuh tenang kalau anak-anak udah mandi duluan di pagi hari, udah makan, suami udah berangkat kerja, Bang Hamam udah pergi sekolah, adik Hilya udah disusuin, udah tidur juga. Dan aku udah bersih rumah, udah beres-beres semua, seluruh kerjaan aku udah selesai. Itu tuh bikin aku tenang. Jadi aku bisa scroll HP, bisa edit video gitu, teman-teman. Oke, di sini aku masak nasi MPASI untuk adik Hilya ya. Tapi aku cuman nge-record di bagian ini aja, teman-teman. Oke, sharing kita tadi cukup sampai di sini aja ya. Semoga apa yang aku sharingkan ke kalian itu ada sedikit manfaatnya. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum, bye-bye.